Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 17 Juli 2023. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Ester pasal 5 ayatnya yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Ketika Raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah Raja kepadanya, sehingga Raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Bapak Ibu Saudara, kita tentu pernah mendengar kalimat ini, ada udang di balik bakwan. Itu merupakan pelesetan dari peribahasa ada udang di balik batu. Peribahasa itu berarti ada maksud terselubung dari perkataan atau perbuatan seseorang. Maksud itu biasanya dianggap sebagai maksud negatif, tetapi tidak menutup kemungkinan maksud itu juga adalah sebuah maksud positif. Raja Ahasveros cukup peka. Dia tahu bahwa ketika Ester ratunya menghadap, hal itu karena Ester memiliki suatu keinginan. Demikian pula dengan perjamuan yang diadakan. Tentu ada sesuatu yang hendak dimintanya. Oleh karena itu, Raja menanyainya sampai 2 kali. Kepekaan yang dimiliki oleh Raja bisa jadi terasah karena ia terbiasa menghadapi banyak orang. Tidak sembarang orang bisa menghadap kepadanya setiap saat. Hanya orang-orang yang dipanggillah yang bisa menghadap Raja. Namun Ester berani mengambil resiko dengan menghadap tanpa dipanggil. Tentu ada sesuatu yang sangat penting. Kepekaan Raja dalam membaca situasi ini nantinya akan menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengasah kepekaan seperti Raja Ahasveros. Bukan untuk menjadi selalu curiga bahwa orang lain pasti memiliki niat terselubung, tetapi untuk menjadi pandai dalam melihat hal-hal yang tidak langsung terungkap secara lisan. Tak jarang orang merasa takut atau sungkan untuk mengungkapkan maksud hatinya secara gamblang. Tidak mustahil seseorang tak mampu menyampaikan sesuatu yang penting, lalu berubah menjadi pendiam atau pembangkang. Misalnya saja anak yang mengalami pelecehan seringkali takut bercerita kepada orang tuanya. Dalam hal ini, orang tua perlu peka membaca sikap anak. Bapak Ibu Saudara, ketika kita peka, kita bisa memberi ruang kepada sesama untuk mengungkapkan perasaan dan harapannya. Teman atau saudara kita dapat merasakan bahwa dia aman bersama kita. Tidak mustahil ada masa depan yang terselamatkan karena kepekaan kita. Melalui kepekaan kita, maksud yang baik dapat tersampaikan. Dan Tuhan berkarya memulihkan keadaan sesama kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh terus menyapa kami pagi hari ini. Kami sekali lagi diingatkan bahwa kami juga kemudian harus menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kami. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kepekaan, sehingga kami boleh terus menjadi pendengar yang baik bagi sesama kami. Bahkan Tuhan pakai kami untuk bisa terus menopang dan menolong serta menjadi support system yang baik bagi rekan-rekan di sekitar kami. Biarlah kami terus punya hati seperti hati Tuhan, hati yang peka terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan panggil kami untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang pimpin kami. Boleh terus memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya pikiran kami boleh terus tertuju hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada hal-hal yang kemudian membuat kami tidak memuliakan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pakai kami sekali lagi hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan.
Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.